ambilin cepet. Boleh. Kalau GKI Ayo satu diambilin. ini yang Cek Kita mau mulai. Selamat sore Ibu Bapak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Kita akan mulai sama-sama ibadah kita sore hari ini. Semua sudah dapat kertas ibadah? Sudah ya? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan. Yang belum angkat tangan? Oh ya, Bapak udah Pak? Nggak usah. Kita mulai sama-sama. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Kita percaya bahwa hari ini kita dapat berkat Tuhan yang baru. Amin. Ada sukacita yang baru bagi kita yang berkumpul sama-sama satu hati memuji dan menyembah Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang menyobati di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan awallah rencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Bawalah rencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi, oh anugerah ilahi pun mengalirkan terus, tak berubah kasihnya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, karena kami janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama. Lebih lagi bersama-sama kita menaikkan pujian. Kita naikkan pujian ini bersama, yang terutama di dalam hidup ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak dan saudara kasih sama-sama kita naikkan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
Sore hari ini kami datang Tuhan, kami rindu di dalam bait Tuhan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bersama-sama kami percaya kami pulang Tuhan dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus, kekuatan yang baru daripada Engkau. Berkati ibadah ini Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan sama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan bersama-sama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Sekali lagi bersama-sama katakan
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan hidup kami, Tuhan. Itu yang menjadi dasar kami hidup sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Masuk dalam firman Tuhan saat ini, saya mengundang kita akan mendengarkan paduan suara dari Padusi F. Saya persilakan untuk maju.
Luar biasa. Mantap. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya buat panitia kita. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan boleh sekali lagi di lakinya saja. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus kami hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus kami hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sebelumnya bisa persilakan Ibu Hilatia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau tetap adalah Allah yang hidup. Engkau tetap menjadi pengharapan dan sandaran hidup kami. Sekalipun kami mungkin kadang-kadang menjauh ataupun mungkin memalingkan wajah kami dari Tuhan, Engkau tetap adalah Allah yang terus mengasihi kami dan menolong kami untuk kembali kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Bahkan di tengah-tengah perubahannya kami, Engkau tetap menarik kami untuk kembali datang kepadamu. Kami bersama akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, mengajar kami, dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menghidupi firman ini di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi seorang murid Tuhan yang setia, dan boleh terus bertumbuh semakin menyerupai Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya arah Roh Kudus boleh mengajar kami, menuntun kami masuk kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita akan membaca satu ayat saja dari 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 12. Saya nggak pakai mic, kedengeran nggak ya? Iya, tetap pakai mic. Kecil, iya. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Minta standing mic. Iya, tar Bu ya. Oh, iya. Berapa? 12.
bisa berikutnya bisa. Ya, bisa. Tes. 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 Dan saya akan Hidupin saja kipasnya kalau panas digedein. Oh iya, well. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Bunyinya demikian ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tema renungan kita hari ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat-saat kita sedang mengalami satu pergumulan atau keterpurukan atau bertubi-tubinya mungkin kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, seringkali sulit untuk melihat ke belakang dan melihat ada yang baik dalam kehidupan kita atau yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sudah. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ya dari contoh yang lebih konkret ya, kita matanya fokus kepada penyakit itu. Sampai kapan ya? Kok nggak selesai-selesai? Rasanya udah pergi ke dokter A, B, C, terus nggak juga terlihat ada perkembangan yang positif. Terus kemudian kita mulai muncul rasa berutuh gitu. Tuhan kok kayak gini ya? Toh saya sudah lama sekali Tuhan, berpuluh-puluh tahun. Saya juga aktif mengerjakan pelayanan demi pelayanan. Kenapa Tuhan kok izinkan hal ini? Kok Tuhan kok berikan yang tidak baik pada diri saya? Kenapa nggak baik? Kenapa Tuhan memberikan yang tidak baik ini? Sampai kapan Tuhan mau memberikan yang tidak baik ini pada saya? Yang suka begitu ya? Sehingga kemudian kita sulit untuk melihat ke belakang dan menemukan kebaikan-kebaikan, tindakan atau pertolongan dari Tuhan. Kita susah lihat ke belakang dan melihat kebaikan Tuhan. Flashback. Atau kalau contoh konkretnya lagi, ketika bangsa Israel waktu itu harus mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan, gitu ya. Ketika kelimpahan itu dialami dalam hidup mereka, senang nggak? Senang. Tapi ketika 7 tahun dimulai, gitu ya, mungkin hari pertama, hari yang kedua, gitu ya, apa yang terjadi? Yang 7 tahun yang berlimpah-limpah itu sebagai berkat Tuhan, lupa. Apalagi terus kemudian bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 1 tahun, terus masih panjang lagi 6 tahun gitu ya. Mulai tidak ada guru dan melihat, kenapa nih ada kekeringan kayak gini? Yang 7 tahun kelimpahan itu lupa, betul gak? Nah itu yang terjadi pada umumnya dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian pada saat hal-hal itu terjadi, kita akhirnya melihat, lah, ini kan hidup begini nih ya, kekeringan, sakit penyakit, ini akan terus nih, nggak tahu nih sampai kapan ya. Sehingga kita tidak mau lagi bermimpi dan berharap. Mengharap apa? Ini pasti akan begini lagi.
Misalnya mata ini lebih banyak adalah bukan mata penuh sukacita, tapi mata ini adalah mata penuh dengan air mata. Saya jadi ketutup semua nih mata untuk melihat kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan. Itu sebabnya maka semut-semut akan muncul kemudian dalam hidup kita. Itu terjadi dari bangsa Israel. Nah, kita mau melihat belajar dari arti Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata Ebenezer ini muncul 3 kali. Itu muncul pertama di pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pasal 4 ayat yang pertama. Lalu muncul yang kedua, pasal 5 ayat yang pertama. Dan yang ketiga ini pasal 7 ayat 12. Pasal pertama muncul, kita mungkin kaget ya, karena itu merupakan nama tempat Ebenezer. Tempat apa? Bukan tempat baik-baik, tapi muncul itu sebagai tempat peperangan bangsa Israel dengan Filistin. Dan kali itu mereka mengalami kekalahan besar. Apa itu kekalahan besarnya? Kekalahan besarnya kalau kita coba lihat secara terperinci adalah 1. Tabut perjanjian Tuhan yang merupakan lambang kehadiran Tuhan itu dirampas. Jadi dalam tanda kutip Allahnya diambil oleh bangsa Filistin. Dan zaman dulu kalau tabut atau mezbah ataupun mungkin dalam tanda kutip berhalanya itu diambil, itu artinya kalah tuh Allah. Jadi Allahnya Filistin lebih menang daripada Allah Israel. Tabut perjanjian dirampas. Apa lagi? 2 pemimpin rohani, Hofni dan Pinehas, mati itu terbunuh. Pemimpin mereka. Lalu imam mereka, yaitu Imam Eli, meninggal ketika dengar 2 anaknya mati. Lalu kemudian ada satu ungkapan di ayat 22 menutup pasal 4 itu bunyinya gini, telah lenyap kemuliaan Israel. Jadi Israel apa? Dipermalukan. Habis itu semua. Itu nggak punya martabat lagi, nggak bisa mendongakkan kepala gitu ya, dan berbangga hati sebagai bangsa besar, punya Allah yang besar. Nggak bisa nyanyi itu ya, seperti nyanyian tadi kita tuh ya, mengagungkan Allah yang besar, gitu. Nggak bisa. Jadi di tempat yang bernama sampai di sini Tuhan menolong kita, Israel justru mengalami kekalahan. Jadi bulan-bulanan bangsa Filistin kalah terus-menerus. Kita mungkin bertanya-tanya, loh, Ebenezernya di mana tuh ya? Kenapa tidak ada pertolongan Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara, kita tahu memang kisah di 1 Samuel ini itu menceritakan bahwa bangsa Israel itu sangat terpuruk. Tidak ada suara Tuhan pada waktu itu karena apa? Bangsa Israel berdosa besar, mengandalkan diri dan menyembah atau memberikan korban kepada berhala. Mereka percaya sebagai bangsa yang bisa kuat dan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain dengan diri mereka sendiri. Jadi tidak ada pertolongan Tuhan. Kalau lihat begini ya. Kenapa begitu? Pertolongan itu tidak ada. Nah, saat itu dengan keberdosaan itu, kalau kita mengutip dari Yesaya pasal 59 ayat 1 yang kedua, itu yang membuat Allah menyembunyikan diri atau membuat adanya pemisah antara Allah dengan umatnya itu apa? Dosa.
sehingga Allah tidak mau mendengar seruan umat. Saudara, anak Imam Eli itu Hofni dan Finehas itu pemimpin, tetapi paling banyak berbuat dosa, dan dia membuat umat yang lain ikut-ikutan berbuat dosa. Jadi berdosanya sudah dari yang paling atas sampai ke bawah. Sampai itu Allah biarkan mereka dihina, ya, dipermalukan, dihancurkan oleh bangsa Filistin. Tapi kemudian yang terjadi setelah keterpurukan itu, ya, Samuel, ya, sebagai imam pada saat itu menggantikan Imam Eli, itu menuntun mereka, memberitahukan apa yang sudah mereka lakukan di dalam hidupnya, sehingga kemudian mereka berani kemudian berseru kepada Tuhan melalui hambanya Imam Samuel itu, untuk kemudian bersujud di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, dan itu memang mereka lakukan, ya. Setelah terjadi bahwa itu keterpurukan terjadi, mereka kemudian kembali kepada Tuhan, mengaku dosa, dan mereka mempersembahkan korban. Lalu ayat yang ke-10 itu pasal 7, mereka kemudian maju memerang, mereka kemudian berangkat gitu ya, untuk kembali berhadapan dengan orang Filistin. Nah, yang kita baca tadi ayat 12, Israel, kemudian ayat 11 tuh ya, orang Israel keluar dari Mizpah mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-Karen. Lalu kemudian dibuatlah batu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong mereka. Nah, apa sih yang kita mau pelajari dengan Ebenezer ini, batu penolong? Itu bahwa ada 3 dimensi iman yang kita mau lihat, yang terungkap melalui kisah ini. Pertama, Ebenezer ini atau batu Ebenezer ini merupakan sebuah retrospeksi iman. Apa itu? Dengan melihat batu itu didirikan oleh Samuel, dengan lihat batu itu, karena nanti umat Tuhan akan terus tuh lihat batu itu, karena dia didirikan secara khusus oleh Samuel. Lihat batu itu diajak oleh Samuel bangsa Israel ini untuk tidak mudah melupakan kasih Tuhan. Jadi ini satu monumen. Kalau kita banyak tuh monumen ya, monumen Irian Jaya, monumen apa tuh ya, ini monumen. Ebenezer jadi satu monumen apa? Ingat kasih Tuhan. Tidak lupa kasih Tuhan. Saudara, ada pepatah Tionghoa itu tuh bunyinya begini, bahwa orang Tionghoa itu manusia, ya, saya sebutnya orang Tionghoa itu punya falsafah begini. Manusia itu biasa bawa 2 batu bawa 2 untel-untelan di depan dan 2 untel-untelan tuh di belakang. Di depan ini adalah yang pertama, dia akan terus melihat dengan matanya karena berada di depannya. Itu segala kebaikannya. Aku sudah nolongin si A, gue udah bantuin sekolahnya, gue udah tolongin waktu dia mau usaha, itu di depan. Terus di depan lagi, atau lagi apa? Apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang kepada diri dia yang negatif. Ingat tuh, gak akan pernah lupa tuh, dia pernah cipuakin gua, dia utang tapi kemudian gak bayar gitu ya. Waktu gua keterpuruk, dia kemudian jauhin gua ya, dia lupain gua tuh. Terus selalu di depan tuh, di depan mata kita. Jadi kita lihat terus, ingat terus. Terus yang kita taruh di belakang apa? Nggak mau ingat-ingat jeleknya kita. Kita bilang maklum, ya saya kan masih manusia biasa,
ya pasti akan bisa bohong. Saya manusia biasa, makanya saya penuh dengan kelemahan. Tadi di belakang. Orang-orang lain kan ingetin terus nih ya. Terus yang kedua yang di belakang apa? Kebaikan orang. Taruh di belakang. Termasuk apa? Kebaikan Tuhan juga di belakang. Yang lihat di sini, aduh lagi susah, aduh kenapa Tuhan kok nggak ini? Lupa tuh di belakang sudah sederetan pertolongan Tuhan. Gak lupa. Terus kemudian bersedih hati, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan? Terus lupa tuh yang dulu. Bagaimana keajaiban Tuhan? Bagaimana ada tadi saya ketemu ada seorang jemaat cerita ya, nggak punya duit buat bayar tuh listrik sama air. Dia berdoa, Tuhan nggak punya duit nih, gimana nih Tuhan? Kita nggak tahu bagaimana gitu ya. Mas ada aja tiba-tiba langganan datang terus bayar, cukup. Dibilang Tuhan itu baik, tapi kadang-kadang kalau lagi dilihat di mata itu ada kesulitan di depan mata, itu lupa gitu. Kalau ternyata udah terjadi itu kejadian itu, tapi lupa. Kenapa? Seperti falsafahnya orang Cina, itu taruh di belakang. Nah, Ebenezer sengaja dibikin oleh Samuel itu dibangun untuk apa? Jangan pernah lupa. Kan ada satu ayat ya di dalam buku nyanyian kita. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Terus apa? Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin Kalvari. Jangan pernah lupa. Itu kasih Allah yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia sampai akhirnya berkorban rela dengan tulus naik atas kayu salib. Itu kasih yang teragung, terindah, tertinggi. Gak ada tuh yang bisa menyaingi kasih Allah itu. Jangan pernah lupa. Tapi kita seringkali lupa. Sehingga kemudian yang akhirnya muncullah hal-hal yang mungkin tidak perlu kita mungkin gerutu-gerutu kita ucapkan kepada Tuhan. Jadi inilah kita suka lupa ya, lupa kebaikan orang, lupa juga kebaikan Tuhan. Jadi sengaja itu dibikin jadi satu monumen. Kalau lagi ada kesulitan, masalah, nih, Ebenezer, lihat. Tuhan sudah menolong. Kamu sudah luar biasa, kalah, malu. Tapi kemudian, kok cuma satu ayat dulu. Ini waktu mereka mulai di pasal 4 dan pasal 5, itu kan kayaknya heboh banget gitu pertempuran itu di pasal 4 khususnya. Tapi ini kemudian cuma dicatat ayat 11 doang gitu. Bagaimana pertempurannya itu? Keluar, kejar, terus pukul kalah. Cuma begitu doang. Luar biasa. Kok bisa? Tangan Tuhan membuat mereka bisa. Jadi pertama apa? Retrospeksi diri. Ingat terus kasih setia Tuhan, berkat karunia Tuhan. Tapi yang kedua, Ebenezer ini, batu ini, itu juga menjadi sebuah introspeksi diri. Jadi Israel kalau lihat batu ini harus lihat apa? Wah, aku nih. Dulu di masa dulu Tuhan sudah membuat aku terpuruk. Tuhan ingatkan saya, kasih tahu kepada saya. Tapi kini Tuhan tolong saya introspeksi diri. Siapa saya? Kalau saya akhirnya mengalami keterpurukan pada waktu itu karena sebab akibat. Karena saya berdosa, Tuhan izinkan itu. Izinkan sebagai hukuman Tuhan untuk apa?
untuk supaya dia kembali kepada Tuhan. Jadi saat itu Allah izinkan tuh bangsa Israel kalah habis-habisan. Kematian pemimpin sengaja dibiarkan Tuhan. Jadi Israel benar-benar direndahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Bertobat. Supaya mereka bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata dengan mereka akhirnya selama ini sudah baik-baik gitu, mereka jadi angkuh tuh, keras, tegar. Jadi Tuhan izinkan kasih tragedi. Kemarin di Bible Study ada satu ilustrasi dari Ibu Angelin, dia bilang gini, ingat gak? Kita tahu gak Bapak Ibu, kita itu kan domba. Kita punya gembala. Domba itu kan nakal. Ya. Kalau lapar tuh supaya cari makanan gitu ya, dia nggak tahu bahaya, pokoknya perut makan gitu ya. Terus nggak tahu jalan pulang nanti kalau udah pergi. Nah, seringkali katanya si domba itu harus dipatahkan kakinya. Terus didiamin gitu enggak? Dipotong di pundaknya, dipanggul di pundaknya itu sampai sembuh. Sehingga dia hanya bisa dengar dengan jelas sekali suara si gembala. Kenapa perlu dipatahin? Supaya tahu dan belajar kamu itu tidak bisa tanpa gembala. Bahaya buat diri kamu. Dipatahkan kaki. Nah, bangsa Israel diberikan kan tragedi beneran tuh oleh Tuhan. Hancur tuh. Habis, malu karena pemimpinnya juga mati. Imam yang besar itu, si Imam Eli juga mati. Jadi Tuhan berikan tragedi nasional untuk apa? Menyadarkan mereka harus merendahkan diri, memanjatkan doa pertobatan. Jadi introspeksi, lihat itu, jangan sampai tragedi itu. Kadang-kadang Allah perlu kasih tragedi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan kejujuran. Jadi sebelum tragedi terjadi, ingat batu ini, bahwa Tuhan baik. Dia ingin saya berjalan pada jalan yang benar. Jadi introspeksi itu, lihat batu. Nah, yang ketiga, batu Ebenezer ini merupakan satu proyeksi ke depan. Jadi lagu yang tadi bilang supaya aku terus berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Itu proyeksi. So di depan siapa yang tahu? Masa depan siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini keluar dari ruangan ini juga apa yang terjadi nggak ada yang tahu tuh. Ntar malam nggak tahu. Ntar malam kemudian apa yang terjadi, tiba-tiba tidur terus kemudian pergi, nggak ada yang tahu tuh. Iya, tahu besok berita. Berita duka. Berita duka. Masuk koran. Duka cita. Masuk koran enggak ya? Kita tidak tahu. Sekarang mas sosmed. Dan biasanya karena kita tidak tahu di depan, kita suka takut kan. Gimana nih? Apalagi kalau sudah tambah tua ya, mata sudah makin susah melihat, pinggang sudah sakit, kaki sudah tidak bisa berjalan dengan lancar kayak dulu. Apalagi itu, tangan rasanya sudah gemeteran. Apalagi Gemeternya udah kaku ya. Ini kan banyak yang tua-tua gitu ya. Iya. Kita begitu ya. Ini paling tua nih. 90. Terus kaki susah banget diajak kerjasama ini ya. Kalau dulu rasanya bisa lari, ini mau turun tangga aja takut nih ya. Aduh, gimana ya? Apalagi kalau atas gelap kurang terang ya, bikin tangga takut ya. Nih salah langkah nggak langsung tiba-tiba kecelek gitu ya. Mau udah tiba-tiba kecelek udah bahaya untuk kita nih orang-orang tua kan ya. Ada aja entah kemudian retaklah, patahlah, ataupun mungkin memarlah. Memar itu kalau masih muda mungkin gampang ya, tapi kalau memar itu kita udah tua, waduh, Lama.
bahaya. Jadi apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Sengaja Samuel taruh itu untuk apa? Karena dia bilang mereka itu akan berjalan terus nih. Ini hidupnya harus dijalani kan? Sampai nanti selesai, terus kemudian berjalannya ke surga sana. Kalau belum selesai, terus akan terus jalan tuh sampai selesai. Jadi Ebenezer ini merupakan satu batu proyeksi iman. Pandang batu itu, Israel diundang untuk berani menatap masa depan. Walaupun tubuh sudah loyo. Berani tetap melihat masa depan yang masih kabur, gelap, kelam, mungkin gak jelas gitu ya, samar-samar gitu. Gak tahu gitu ya, seperti apa, gak tahu tuh. Tapi yang tahu Tuhan yang nuntunin kita. Tuhan nuntunin kita masuk ke situ. Sehingga membuat kita jadi gimana? Gak khawatir. Kan sering adalah khawatir kan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu tinggal. Itu khawatir kan? Selalu khawatir tuh. Aduh ini omset hari ini gak banyak. Aduh duitnya cuma segini. Pengeluarannya hari ini bulan ini banyak. Aduh bagaimana nih ya? Cukup apa enggak nih ya? Khawatir. Tiap hari kita bangun udah langsung khawatir. Apalagi yang punya anak gitu ya. Gimana anak saya nih ya? Kalau saya udah gak ada, gimana ya anak saya ini? Khawatir kan? Dia bisa hidup gak ya? Aman gak ya? Bisa cari duit benar gak ya? Bisa berkeluarga gak ya? Kalau dia berkeluarga gimana tuh nanti dia menghidupi keluarga? Udah panjang sekali tuh ya mikirnya. Apa yang terjadi? Dan kita udah tahu memang akan terjadi. Jalani karena apa? Tuhan kan gandeng kita untuk masuk ke masa depan. Jadi batu ini juga adalah satu proyeksi. Lihat ke depan nanti, jalan ke depan. Nggak tahu, gelap, tapi Tuhan tuntun kamu loh untuk masuk ke situ. Jadi pertama, batu ini adalah membuat kita ingat masa lalu. Tapi batu ini juga untuk bersama-sama merayakan masa kini, di sini kini. Harus berjalan pada jalan Tuhan, jangan sampai seperti Israel diberikan tragedi nasional tuh supaya bertobat. Dan yang ketiga, berharap terus akan masa depan bahwa Tuhan janjinya benar apa itu? Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Mungkin kita perlu untuk bikin batu sendiri kali ya, mendirikan batu Ebenezer, entah apa, sebagai satu apa? Ingat, jangan pernah lupa. Atau catatan mungkin jangan sampai lupa. Kalau Samuel bikin batu, ya karena ini kemudian mereka mengambil sebuah batu, menempatkannya, menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Apa batu Ebenezer Bapak Ibu? Untuk tidak lupa kebaikan Tuhan, untuk terus introspeksi diri. Karena kita hidup masih manusia berdarah dan berdaging nih, masih bisa jatuh dalam dosa, masih sukaannya uang kan ya? Ada nggak yang nggak suka uang? Coba di sini yang di tangan nggak suka uang. Nggak ada. Masih suka uang kan? Masih perlu uang. Masih suka makanan-makanan enak kan ya? Sekalipun ada kolesterol, jantung, darah tinggi gitu ya. Betul ya? Jadi kita masih manusia lemah kan? Suka menuruti hawa nafsu. Jadi batu Ebenezer ini harus perlu nih supaya apa?
introspeksi diri, jangan sampai diberikan tragedi, tiba-tiba sakit parah. Jadi diberi peringatan, udah stop, jaga mulut ya, jaga mulut. Mulut itu harus pilih-pilih makanan, jangan sampai begitu kan. Sebelum tragedi, ini batu Ebenezer-nya supaya ingetin kita introspeksi diri. Tapi juga jangan kemudian kita menjadi ketakutan akan masa depan. Masa depan kita memang tidak pernah tahu. Jangan coba mencari kepada cenayang mau supaya bisa tahu ya, gua miain, gua nanti gimana, atau cari ini anak gua yang kedua, yang ketiga gimana nih ya masa depannya ya. Perlu. Karena hidupnya anak-anak kita itu di tangan Tuhan. Dia yang ciptain, dia tahu apa yang terjadi di depan. Jadi tetap pegang Tuhan supaya proyek si ke depan dengan penuh pengharapan kita jalan itu pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Saya bacakan lagi ayatnya ya. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, apabila kami suka lupa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ketika kesulitan-kesulitan hadir dalam hidup kami, mata kami tertuju kepada kesulitan dan tidak tertuju kepada Tuhan yang ampunnya di dunia ini, sehingga mata kami akhirnya tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Kami lihat terus kesulitan, lihat terus kesusahan, sehingga mata ini penuh dengan air mata kesedihan, merasa pahit hidup ini, merasa melosong rasanya hidup ini. Tuhan, tolong kami. Samuel mengingatkan Israel tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong mereka, bahwa Tuhan tetap sayang mereka. Di tengah-tengah mereka begitu berdosa,